Teman-teman Ortodoks Timur itu harus tegur dulu si kiamat ini ya. Gimana dia ini kan dibilang katekumen, katekumen apa Ortodoks Timur gitu. Tapi kok begini kualitasnya ya. Jadi kemarin itu saya nonton video perdebatan antara Pak Budi dengan kiamat tentang apa kedaulatan Allah. Nah, Pak Budi ini pro Allah berdaulat, kiamat ini pro manusia berdaulat. Begitulah sebenarnya perdebatan itu kan. Ya, dia pro manusia punya kehendak bebas begitu. Nah, mungkin bisa saya katakan ya, ini perdebatan terkonyol yang pernah Pak Budi asali ladeni. Lagi pula saya bingung. Saya bingung kenapa Pak Budi ini, dia ini kan orang yang bukan sembarangan ya dalam hal akademik ya. Lain pendebat dengan tingkat akademik yang sama seperti Pak Budi, mana mau lah dia ini orang yang gak jelas seperti kiamat ini. Pedebat lain pasti akan selektif memilih lawan debat. Ini orang tingkat pendidikannya gimana gitu kan, gak jelas, minimal sarjana lah. Karena biasanya kalau di sarjana itu orang udah belajar dasar-dasar logika atau pengantar logika, sudah pernah belajar tentang reasoning, dan paling tidak sudah pernah menulis skripsi, sudah paham menyusun kerangka berpikir, menyusun argumentasi, dan diuji di sidang skripsi. Nah, kiamat ini nggak tahu dia pernah nggak belajar seperti itu. Saya baru nonton 1 jam dari perdebatan itu, saya sudah bisa lihat ini orang modal berani dan modal nekat doang. Kayak perdebatan apa om-om di tongkrongan saya di pinggir rumah ya, terbukti dari 1 jam awal perdebatan itu dimulai dari argumen pertama yang dia berikan. Saya sebagai orang reform ya, saya sudah langsung bisa nilai ini orang strawman parah terhadap reform, terhadap doktrin predestinasi, determinisme ilahi, dan sebagainya. Dan strawmannya itu adalah strawman klasik sebenarnya. Seperti saya dulu waktu saya masih semester 1 di Fakultas Teologi, di Fakultas UKIT ya. Saya lihat ini orang persis seperti saya, yang waktu masih belum baca tulisan Calvin sama sekali, hanya dengar orang-orang ngomong tentang Calvin, bahwa Allah menetapkan siapa yang selamat, siapa yang tidak. Waktu mendengar itu saya langsung denial, saya langsung otomatis menolak dan menganggap itu salah. Padahal belum 1 halaman pun saya baca tulisan Calvin. Nah, kiamat ini argumen-argumennya persis seperti saya dulu waktu saya mendebat senior saya tentang Calvinisme. Jujur, senior saya waktu itu dia kayak sulit membantah juga apa yang saya katakan. Ya, kayak, dia kayak kelihatan bingung gitu. Tapi nanti setelah saya baca tulisan Calvin, saya belajar, saya baru sadar bahwa waktu itu senior saya itu nggak membantah saya. Bukan karena saya sudah memberikan kualitas argumen yang luar biasa kepada dia, bukan. Tapi sebaliknya, saya sadar waktu itu saya yang strawman parah. Sudah dijelaskan, saya yang tetap nggak mau mendengar penjelasan itu, nggak mau menerima jawaban itu. Saya memahami predestinasi waktu itu, bahkan determinisme ilahi ya, dengan falasi false dilema. Bahwa saya mengharuskan antara Allah menetapkan dan manusia punya kehendak bebas, keduanya harus bertentangan. Bahwa kalau orang percaya Allah berdaulat, Allah memilih, Allah menetapkan, maka manusia nggak punya kehendak bebas. Dan begitupun sebaliknya. Kalau manusia punya kehendak bebas, bisa memilih, bisa berbuat dosa, maka Allah tidak berdaulat. Itu falasi yang klasik ya waktu itu untuk Calvinisme kebanyakan. Nah, setelah saya belajar, rendah hati belajar, belajar tulisan Calvin, mempelajari banyak teolog-teolog Calvinis, saya jadi paham waktu perdebatan saya dengan senior saya waktu itu, sebenarnya senior saya sudah memberikan jawaban persis seperti penjelasan Pak Budi di debat itu. Tapi bukannya apa yang Pak Budi berikan atau bukannya argumen Pak Budi yang nggak masuk akal atau nggak menjawab, mungkin sayalah yang memang masih dangkal dan tidak mau menerima jawaban yang diberikan. Bahwasannya baik kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia, keduanya tidak harus dipertentangkan, melainkan bisa diterima dan keduanya tidak saling meniadakan. Allah berdaulat sepenuh-penuhnya dalam setiap detik, menit, dalam setiap kejadian apapun di dunia ini, tanpa meniadakan kehendak bebas manusia. Dan manusia tetap memiliki kehendak bebas sebebas-bebasnya, sesadar-sadarnya, dan bertanggung jawab penuh atas setiap keputusan yang manusia itu ambil tanpa meniadakan atau melampaui kedaulatan Allah. Nah, menurut kiamat, kedaulatan Allah itu, kecerdasan kemahakuasaan Allah itu seperti seorang manusia biasa
yang pangkat tertinggi, yang punya pangkat tertinggi, misalnya presiden. Presiden itu berkuasa nggak? Berkuasa. Tetapi apakah presiden itu bisa menetapkan sesuatu? Bisa. Tapi apa yang ditetapkan bisa dilawan oleh bawahannya atau mungkin lawan politiknya kan? Nah, begitulah kedaulatan Allah di dalam pandangan orang-orang seperti kiamat ini. Beda dengan Allah yang kita yakini di Alkitab. Allah bukan seperti itu. Dia Allah. Segala sesuatu berada di dalam dia gitu. Oleh dialah segala sesuatu bisa ada sebagaimana adanya. Keputusannya tidak terbantahkan, pengetahuannya tidak terbatas, kendalinya tak terlawan, dan hebatnya dia bisa menetapkan ada orang benar maupun orang fasik. Mereka hidup dalam tanggung jawab mereka tanpa menihilkan kedaulatan Allah, dan keduanya ditetapkan untuk tujuan masing-masing, yang pada akhirnya akan membawa kemuliaan bagi Allah sebenarnya. Contoh paling nyata, pengkhianatan Yudas dan penebusan Kristus. Orang sering berkata kan, kalau nggak ada kejahatan Yudas, pengkhianatan Yudas, maka nggak ada penebusan Yesus. Coba kalian lihat. Sebenarnya secara tidak sadar, secara tidak langsung, orang yang bilang begitu itu sedang mengakui bahwa di balik kejahatan Yudas, dia mengakui ada hal yang baik yang terjadi. Ya kan? Alkitab menulis kok, Allah menetapkan Yudas berbuat kejahatan, yang dengan jalan demikian, kematian Yesus atau hasil pengkhianatan Yudas itu menjadi penebusan bagi orang pilihan. Tetapi meskipun begitu, Yudas tetap dikatakan celakalah dia karena kejahatannya. Artinya apa? Benarlah bahwa Allah berdaulat menetapkan bahkan apa yang menurut kita jahat. Tetapi menurut tujuan Allah itu ditetapkan untuk tujuan yang lebih mulia di baliknya. Ingat, saya nggak katakan bahwa Allah menyuruh Yudas untuk berkhianat, ya tidak. Allah menyuruh atau memberi perintah dan Allah menetapkan itu dua hal yang berbeda. Kalau Allah yang menyuruh Yudas untuk berkhianat tapi kemudian Yudas dianggap jahat karena dia taat pada suruhan Allah itu, maka itu tentu Allah salah. Tetapi kan Allah tidak menyuruh. Pengkhianatannya dia lakukan dengan niat hati sendiri, keinginan sendiri, dan kesenangan sendiri demi uang. Tapi tanpa dia sadari, rekaan kejahatan yang dia lakukan sebenarnya sedang menjalankan rekaan penetapan Allah. Ini kasus seperti Yusuf kan, Yusuf dan saudara-saudaranya kan. Yusuf dibuang ke sumur, mau dibunuh, tapi kemudian dijual ke Mesir. Tapi saat Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, apa yang dia bilang? Engkau merekarkakan yang jahat, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan. Ingat, sebelum kejahatan itu ada, Yusuf sudah bermimpi apa yang dia lihat itu. Ya, apa yang terjadi itu dia sudah mimpikan duluan dalam bentuk gandum-gandum yang sujud itu. Saudara-saudara, mengimani doktrin kedaulatan Allah seperti itu sesungguhnya sangat memberikan kepada kita penghiburan loh. Terutama buat kalian yang sedang menjadi korban kejahatan orang lain. Ketika kalian dikhianati, ketika kalian ditipu, ketika kalian melihat orang yang kalian cintai dijahati, dibunuh, bahkan ketika kalian melihat orang menjadi korban kejahatan yang luar biasa, kalian tahu bahwa Tuhan tidak lepas tangan. Malah Tuhan sedang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dia kasihi. Suatu kali saya menghadiri sebuah ibadah pemakaman. Itu pemakaman dari ponakan kami yang masih berusia 6 tahun, perempuan, dibunuh di tengah hutan. Kami keluarga sangat berduka. Apalagi orang tua dari anak itu kan. Pasti hancur hatinya. Tapi dalam khotbah, pendeta yang mimpin ibadah itu, ibadah pemakaman itu, dia mengangkat sebuah ayat dalam Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 23. Dia yang diserahkan menurut maksud dan rencana Allah telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh bangsa-bangsa durhaka. Nah dari situ dia menarik sebuah refleksi yang menurut saya sangat menghibur. Menghibur untuk kami yang berduka. Bahwa tidak ada kejahatan yang terjadi di luar penetapan Allah. Kita mungkin tidak mengerti sepenuhnya misteri ini. Sebagaimana misteri Allah yang tak terbatas bisa mengenakan daging yang fana dengan segala keterbatasannya. Misteri ini tidak melawan logika, melainkan melampaui logika kita. Bagaimana bisa semua berjalan oleh kejahatan manusia sendiri, tapi sebenarnya di dalam semuanya itu Allah tetap berdaulat memimpin dan mengarahkan arah dunia ini ya ke dalam apa yang dia tetapkan. Jadi meskipun kita melihat ini semua sulit masuk akal, tapi dengan begini sebenarnya kita itu setidaknya tahu bahwa di balik kejahatan yang menimpa kita,
atau keluarga kita, atau saudara kita, kita memiliki Allah yang berdaulat dan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi keluarga kita. Dan oleh karena iman ini, kita dengan bisa menerima pesan Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 17, supaya janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara, ini begitu indah, saudara-saudara. Jika kita menolak pengajaran Alkitab ini, apa yang akan kita katakan kepada Allah? Ketika adik perempuan kita misalnya, yang lugu, yang tak bersalah, digorok sampai mati. Di saat yang sama, kita tahu ada Allah di surga yang maha kuasa, dapat menolong setiap orang. Tetapi membiarkan adik perempuan kita dibunuh begitu rupa demi kehendak bebas pembunuh itu. Bayangkan, saudara. Apa kesan Anda ketika Anda melihat anak perempuan Anda diperkaos oleh seseorang? Sedangkan ternyata di lokasi itu ada teman Anda yang sebenarnya mengetahui itu. Dia melihat anak Anda sedang diperkaos. Tapi dia nggak menolong anak Anda. Dan ketika Anda tanya, kenapa dia tidak menolong, hanya diam saja, teman Anda bilang bahwa dia menghargai kebebasan atau kehendak bebas si penjahat itu. Saudara-saudara, bayangkan, ya, begitulah Tuhan. Jadinya, ya, kalau kalian itu terlalu memisahkan antara kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia. Saudara-saudara, rendah hatilah menerima doktrin kedaulatan Allah dari Alkitab ini. Karena dengan begitu kita tahu bahwa Allah kita nggak lepas kontrol. Dan saya harap ya pada kalian yang anti-anti Calvinis, coba jadi orang yang berpikiran terbuka gitu. Kalian boleh nggak setuju dengan Calvinis, tapi kalian bacalah setidaknya apa tulisan Calvinis, apa definisi yang sebenarnya, bagaimana mereka memahami. Itu kan orang kalau dewasa kan, kalau punya pikiran terbuka begitu dia. Jadi dia mungkin bisa nggak setuju, oke kamu nggak setuju, tapi setidaknya kamu nggak strawman gitu. Begitu orang kalau pintar, kalau bukan pintar sih, lebih tepatnya orang kalau dia punya kedewasaan intelektual. Kalau masih bayi intelektual ya dia nggak mau dengar pendapat orang. Dia pokoknya kamu itu salah. Apapun definisimu, yang saya pahami, definisimu adalah apa yang saya pahami gitu. Definisimu adalah apa yang saya definisikan. Itu orang kalau masih bayi intelektual ya, kayak Allegro begitu. Nah, sama itu. Dia nggak mau sola scriptura itu dalam dalam pengertian yang sebenarnya. Pokoknya sola scriptura itu hanya Alkitab, tidak butuh yang lain, dan melawan semua hal-hal yang tidak tertulis di Alkitab. Nah, itu kan salah. Jadi kita harus belajar untuk berhati besar, berpikiran terbuka, dewasa intelektual, supaya kita itu nggak bodoh-bodoh terus gitu kan. saya nggak setuju dengan pemahaman-pemahaman tertentu, tapi saya pelajari sehingga ketika saya kritik itu saya nggak strawman. Begitu ya, minimal begitulah jadi orang ya. Oke, sekian saudara video saya. Tuhan memberkati. Shalom.